Kasus dugaan penggelapan dana hasil penjualan gabah senilai sekitar 800 juta rupiah yang menyeret Ketua Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim masih terus menjadi perhatian publik. Namun pihak Bulog Kotim menegaskan bahwa hingga saat ini mereka belum menanggapi kasus tersebut sebagai kerugian karena perjanjian kerja antara kedua belah pihak kini masih berlaku hingga 30 November 2025. Hal ini disampaikan oleh Asisten Manajer Bulog Kotim, Wanto, dan Wanto menjelaskan bahwa pihaknya hingga kini masih menunggu etikat baik dari pengurus BUMDes Lampuyang maupun ketua yang dikabarkan hingga kini menghilang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kalteng, Herman. Rekan Herman, silakan laporan Anda. Ya baik Alinda dan juga rekan-rekan yang ada di studio. Baik, perkenalkan nama saya Herman Antoni Saputra, pewarta dari tribunkalteng.com dan juga Tribuners. Saat ini saya melapor di lokasi mana saya sudah berada di Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya benar sekali bahwa kasus penggelapan dana penjualan gabah senilai 800 juta yang menyeret Ketua Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur hingga ini masih terus menjadi perhatian publik. Namun pihak Bulog sendiri menegaskan bahwa hingga saat ini mereka masih belum menganggap kasus tersebut sebagai kerugian, ya. Yang mana hal tersebut mereka beralasan bahwa karena perjanjian kerja antara kedua belah pihak masih berlaku hingga tanggal 30 November 2025 ini, yang mana kurang dari sekitar 2 minggu dari perjanjian tersebut, dan yang mana diketahui juga hal tersebut disampaikan oleh asisten manajer Bulog Kutimanto saat ditemui oleh pewarta Tribun Kalteng, dan dirinya juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu itikat baik dari pengurus BUMDes Tampuyang maupun ketuanya yang hingga kini dikabarkan masih menghilang. Dan menurut Wanto, kerjasama antara Bulog dengan BUMDes yang dilakukan melalui perjanjian resmi untuk pengolahan dan penjualan gabah petani. Dalam prosesnya, sebagian hasil panen bahkan sudah diterima dan diolah oleh Bulog sehingga belum seluruhnya masuk kategori kerugian. Menurutnya, dari total sekitar 40 ton gabah yang menjadi kontrak, bagian dari kontrak maksud kami, sebagian sudah dikirim dan diterima, jadi menurutnya ada sisa pengolahan yang masih belum selesai. Dirinya juga menambahkan Tribuners meski Ketua BUMDes Lampuya berinisial MA saat ini tidak dapat dihubungi, Bulog tetap berpegang pada isi kontrak yang masih aktif, yang mana hal tersebut yang membuat Bulog masih belum bisa menyatakan bahwa adanya kerugian atas kasus yang sedang beredar ini. Dan pihaknya juga menyebut tidak ingin gegabah membuat pernyataan resmi mengenai kerugian sebelum tenggang waktu kerjasama berakhir. Dan Bulog terakhir kali berkomunikasi dengan MA pada tanggal 18 Oktober 2025 lalu atau sekitar 3 minggu sebelum kasus ini mencuat. Dan menurut Wanto, hingga saat ini semua proses pengiriman dan pembayaran berjalan normal tanpa kendala. Meski begitu, Wanto juga memastikan bahwa Bulog tetap siap mengambil langkah hukum apabila hingga masa kontrak tersebut berakhir. Dan dirinya juga menegaskan bahwa Bulog Kotim berhati-hati dalam menangani kasus ini karena menyangkut nama baik institusi. Dan menurutnya semua langkah harus diambil secara profesional dan sesuai prosedur. Dan diketahui juga Tribunal, sebelumnya Ketua BUMDes Lampuyang berinisial MA dilaporkan hilang dan juga membawa kabur dana hasil kerjasama penjualan gabah antara BUMDes dan juga Bulog. Dan kasus ini juga hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Baik Alinda dan juga teman-teman yang ada di studio, saya Herman Atur Saputra, pewarta dari Tribun Kalteng.com, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.